Kemudian diharamkan membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya. Nah, kecuali karena ada darurat. Kalau tidak darurat, maka tidak boleh kita membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya. Sebagaimana pula dimakruhkan memindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali tempat tujuan dari pemindahannya itu adalah salah satu dari tanah haram yang dimuliakan, Makkah dan Madinah, atau Baitul Maqdis. Jadi kalau tujuannya dipindahkan ke Makkah, Madinah, atau ke Baitul Maqdis, maka ini ya dibolehkan. Tapi kalau tidak darurat, maka tidak boleh. Nabi mengatakan, idfinu al-qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh dalam peperangan di tempat mereka terbunuh. Tapi kalau memang darurat, ya kita pindahkan. Dan biasanya jenazah itu kalau sudah sekian tahun ya hancur. Ya, dan yang tersisa tulang ekornya. Adapun yang lainnya itu sudah berubah menjadi tanah. Ya, sudah kembali menjadi tanah, tinggal yang tersisa biasanya tulang ekor. Nah, itu yang dipindahkan. Naam. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini yang berkaitan dengan mengantarkan jenazah dan memakamkan atau menguburkan jenazah. Yang selanjutnya, ya, setelah jenazah dikuburkan, ada anjuran untuk bertakziah. Ya, bertakziah kepada keluarga mayit. Nah, jadi kita takziah itu bukan saja sebelum dia dikuburkan, tapi setelah jenazah dikuburkan, maka kita juga ini dianjurkan untuk bertakziah. Baik itu kaum laki-laki maupun kaum wanita. Dan waktunya ini sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari. Kecuali salah seorang dari 2 pentakziah, itu dibolehkan lebih dari 3 hari. Yang pertama, orang yang sedang tidak berada di tempat atau lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Jadi kalau dia tinggal jauh, ya tidak sempat ikut menyolatkan, menguburkan, dia baru datang misalnya setelah hari kedua atau hari ketiga, boleh ya dia bertakziah walaupun lebih dari 3 hari. Ini berdasarkan sabda Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ini keutamaannya. Allah akan pakaikan pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Nah, apa makna dari takziah atau bela sungkawa? Bela sungkawa ini artinya kita menyuruh saudara kita untuk bersabar, menghibur keluarga si mayit, ya, sehingga mereka itu tidak terus-menerus dalam kesedihannya. Dan kita berusaha untuk meringankan ya, musibah yang menimpa saudara kita tersebut. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau. Jadi ketika cucu beliau meninggal, ya,
Putrinya mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengirim utusan juga kepada putrinya, menyampaikan pesan kepada putrinya, yaitu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya, dan miliknya pula apa yang telah diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya memiliki batas tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah ganjaran darinya. Nah, kita menghiburnya dengan mendoakan, dengan kata-kata yang bisa menghilangkan kesedihannya. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti. Karena pernah saya dapat cerita, ada seseorang yang istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Dia sedih sebenarnya. Memang orangnya suka gurau gitu ya. Lalu di malam hari meninggal istri. Sempat lagi orang pongah dengan dia, bergurau dengan dia. Wah, esok kau dah bisa nganti baru lagi bini katanya kan. Digaikannya langsung. Orang lagi sedih, diucapkan perkataan seperti itu, malah tambah sedihnya. Sampai dia ngomong, kalau aku bebini esok, aku kena langar roto katanya. Seperti ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Walaupun kita tahu kawan kita ini humoris misalnya, suka gurau orang. Kalau dia dapat musibah, kita hibur. Nah, kemudian juga bisa mengucapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberimu pahala yang besar, menyempurnakan takziahmu dan mengampuni dosa mayitmu. Jadi bisa juga mengucapkan ucapan seperti itu. Kemudian orang yang ditakziahi dia mengatakan amin. Ajarakallah wa la araka makruhan. Semoga Allah memberimu pahala dan aku tidak melihatmu sebagai orang yang dibenci. Jadi intinya tetap kita datang. Tetap kita datang. Jadi walau kita tidak ikut misalnya orang kan biasanya kebiasaannya mengadakan acara. Dia membebani dirinya mengadakan acara sekian hari. Kita takziah datang, kita bawa makanan. Itu seharusnya yang dilakukan. Kita yang membawa makanan. Nah, kalau yang terjadi biasanya kalau ada yang meninggal malah orang suke, karena nanti dia keluarga si mayat itu akan mengadakan acara, mengeluarkan makanan. Udah sakit, keluarganya udah kena musibah, biasanya sebelum meninggal itu sakitnya lama, udah keluar biaya banyak, kemudian harus dibebani lagi. Ini pernah kejadian di tempat saya. Jadi ada orang yang suaminya meninggal, seorang ibu suaminya meninggal, dan sakitnya ini udah lama, dia udah banyak keluar biaya. Begitu meninggal, karena kebiasaan di masyarakat mengadakan acara, akhirnya dia juga mengadakan acara. Hari pertama masih sanggup, hari kedua masih sanggup, hari ketiga udah ngap-ngap, hari keempat nyarah dia. Nyarah. Dia bilang ke keluarganya, saya sampai hari ketiga aja, besok hari keempat enggak lagi, saya udah enggak mampu.
tidak punya biaya lagi. Wah, macam-macam respon keluarganya. Supan lah, HP lah, macam-macam. Biarkan katanya. Yang ngomong pun tidak bantu gitu ya. Tidak ada bantu. Nyuruh tetap ngadakan acara tapi tidak ada bantu. Akhirnya dia nyarah ke Pak Labai, ya. Dia bilang, saya sanggupnya hanya sampai malam itu aja. Esok saya lagi sanggup. Alhamdulillah Pak Labainya pengertian. Oh, tidak apa-apa, disampaikan ke orang. Nah, itu contoh. Ya. Udah dia kena musibah lama, ya, harus dibebani lagi dengan acara-acara tertentu. Seharusnya yang membuatkan makanan itu adalah tetangga-tetangga yang membuatkan makanan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika sahabat Ja'far meninggal dunia, kata beliau, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yashghuluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena musibah telah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Ini kalau bisa kita hidupkan, kita yang datang bawa makanan, ya, berikan ke keluarganya selama 3 hari ini takziahnya, atau boleh lebih. Nah, bagaimana hukumnya kalau keluarga mayit yang membuatkan makanan untuk orang lain, untuk para tamu? Ya, maka perkara ini dimakruhkan. Ya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan, karena hal ini akan melipat gandakan musibah mereka. Namun jika datang orang yang wajib diperlakukan sebagai tamu, misalnya ada orang asing datang, maka dianjurkan yang menjamunya adalah para tetangganya dan para kerabatnya sebagai pengganti dari keluarga si mayit. Kemudian juga boleh bersedekah untuk mayit. Ini boleh ya, kita bersedekah untuk mayit. Ya, terutama ahli warisnya. Walaupun sudah meninggal orang tua kita misalnya, kita sedekah atas nama orang tua. Ibu kita meninggal, kita sedekah atas nama ibu kita. Dan ini dianjurkan sebagaimana dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan qala, beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi mata, sesungguhnya bapakku sudah meninggal, wa taraka malan walam yusi, dan dia meninggalkan harta dan dia belum berwasiat sebelumnya. Jadi tidak ada wasiatnya untuk memberikan hartanya ini kepada si fulan atau si fulanah, tidak ada. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu? Apakah harta itu bisa menjadi penembus dosa kalau aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Ya. Makanya ya, kita lihat masjid-masjid yang ada sumbangan dari Timur Tengah, baik dari Emirat, dari Saudi, biasanya tertulis itu masjid siapa gitu. Masjid Abdullah bin apa rahimahullah. Itu anaknya yang membangunkan masjid atas nama orang tuanya. Masjid Sayyidah apa gitu, rahimahullah. Ini juga bisa kita lakukan. Ketika Ummu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, maka Sa'ad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuknya? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Qultu fa ayyu sadaqah afdal?
Aku mengatakan sedekah apa yang lebih utama atau yang paling utama? Qala, Nabi mengatakan saqyul ma, memberi air minum. Memberi air minum. Nah, kalau bisa kita sedekah air minum, nah itu lebih utama. Siapkan air minum atau buatkan air bor. Di satu desa misalnya perlu air sumur bor. Nah, kita sedekah sumur bor atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Mungkin ini yang masih jarang kita lakukan. Kalau di Timur Tengah itu makanya sampai mereka itu bangun masjid di Indonesia. Banyak kan dibangunnya di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, membaca Al-Quran untuk mayit. Membaca Al-Quran untuk mayit. Di sini ada ikhtilaf para ulama, apakah sampai atau tidak. Apakah sampai atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, fala taziru waziratu wizra ukhra. Engkau itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, berdasarkan ayat ini beliau berpendapat maka amalan seseorang untuk orang lain tidak akan sampai. Ya. Ulama yang lain seperti Imam Ahmad mengatakan sampai kalau dilakukan oleh ahli warisnya. Dia baca Quran, dia kemudian bertawassul dengan bacaan Al-Qurannya tersebut, insya Allah itu akan sampai. Nah, jadi setelah baca Al-Quran, dia tawasul, dia mohonkan rahmat untuk mayit. Insya Allah ini akan sampai. Dia bertawasul dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang telah dibacanya. Nah, ini boleh. Kita misalnya baca Quran di masjid, kita baca, kemudian kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, dengan bacaan Quran yang telah aku baca ini, aku mohon ampunkanlah dosa si fulan, rahmatilah si fulan. Ya, ini boleh ya, kita lakukan seperti itu. Ya, jadi dibaca masing-masing. Tapi kalau kumpul-kumpul, nah ini yang tidak ada. Apalagi sampai menerima bayaran. Ada kadang-kadang paket baca Quran untuk mayat, sampai ada paket sekian juta dari harganya. Kalau yang sekian malam hatam, ya, harganya sekian juta. Nah, kalau setiap malam hatam, harganya sekian juta. Kalau 7 hari baru hatam, lain harganya. Tapi kalau setiap malam hatam, harganya mahal sedikit. Gitu. Nah, ini tidak ada tuntunan seperti itu ya. Bahkan waliyadzubillah, kita mendengar berita sampai ada yang mencuri gara-gara untuk kenduri ya, buat kenduri orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, terakhir ya, ada ucapan yang hendaknya kita ucapkan ketika melewati kubur atau ketika kita berziarah kubur. Ya. Jadi ketika kita menziarahi kuburan orang muslim, ya, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Assalamualaikum ahlad diyar, semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kalian wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang mukmin dan muslimin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Atau boleh yang pendek, Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikumul lahikun. Boleh juga seperti itu. Nah,
Boleh juga ditambah lagi, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah ya, untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Ya, ini yang ya kita baca. Dan Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fal'ana fazuruha. Adapun sekarang ziarahilah. Fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Tapi kalau kita lewat kuburan orang kafir, ya, maka kita disunahkan untuk apa? Untuk melaknat mereka. Ya, untuk melaknat mereka. Itu sunnahnya. Makanya perkuburan orang muslim dan orang kafir itu kalau bisa tidak didekatkan, jangan didekatkan. Kenapa? Karena orang muslim ya akan terganggu nanti dengan jenazah atau mayit orang-orang kafir yang dikubur tersebut. Karena mereka setiap hari akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja ya yang bisa Anda sampaikan berkaitan tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi alhamdulillah malam ini telah kita selesaikan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Hadza minni, syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.